Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ganti judul nih. Hukukul walidain. Hak ibu bapak. Hak ibu bapak. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahui olehmu wahai semua saudara. Ja'alanallahu wa iyyakum minal barin. Semoga menjadikan akan kami oleh Allah dan akan kamu sekalian bagian dari orang-orang yang berbuat baik, yang berbakti, wal al muhsinin lagi yang berbuat baik, al qaimin lagi yang melaksanakan bihukukihi ta'ala dengan hak-haknya Allah Ta'ala, wa bihukuki ibadihi dan dengan hak-hak hambanya Allah. Ini doa musannef nih. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berbakti kepada dua orang tua, orang yang berbuat baik, juga melaksanakan hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Ibtigha wajhi karena mengharapkan wajhihi wajahnya Allah wa mardatihi dan ridhanya. Biasanya wajah juga diartikan ridha. Jadi kita anggaplah ini atas tafsir ya. Ibtigha wajhi karena mengharapkan wajahnya wa mardatihi ridhanya. Apa yang perlu kita ketahui? Anna birral walidaini bahwa sungguh berbuat baik bagi dua orang tua, wasilatal arham dan menyambung silaturahim, wal akrabin menyambung kekerabatan, wa husnal qiyami bil ahli wal ayal dan bagus melaksanakan hak keluarga. Ahli di sini istri. Wa husnal qiyami bil ahli dan bagus melaksanakan hak istri wal ayal, hak keluarga, wal mamlukin dan orang-orang yang dimiliki. Ya. Wal ihsana ilal jiran dan berbuat baik kepada tetangga, wal ashab kepada teman-teman, wa sairal muslimin dan kepada semua kaum muslimin, sairil muslimin. Kullu dzalika bermula semua itu mimma amarallah. Itu dari perkara yang memerintahkan oleh Allah dengannya perkara, wasa alaihi mengajak ianya Allah atasnya perkara. Ini panjang koma ya. Jadi alineanya panjang. Ulang lagi. Nah, jadi apa yang perlu kita ketahui? An-nabirral walidain, berbuat baik kepada dua ibu bapak walidain. Jadi walid, setiap walid itu mesti ab dalam bahasa Arab ya. Kullu walid ab. Setiap walid itu bapak. Setiap ab belum tentu walid. Kalau walid itu bapak kita langsung, yang melahir kita, ayah ibu kita. Kalau ab itu bisa kakek, bisa sampai ke atas kan. Ya, makanya dalam doa mohon ampun ke orang tua pakai walid. Rabbil firli wali walidayya. Itu orang tua langsung. Nah, ketahui olehmu wasung berbuat baik kepada dua orang tua. Wasilatul arham menyambung tali rahim wal akrabin menyambung kekerabatan. Husnul qiyam bagus melaksanakan bil ahli hak istri wal ayal hak keluarga wal mamlukin yang dimiliki. Kalau zaman dulu ada budak-budak. Kalau sekarang berarti kita punya kambing, punya hewan segala macam juga harus diberikan haknya kan? Atau punya karyawan. Wal ihsani berbuat baik kepada jiran tetangga. Wal ashab kepada teman-teman semua punya hak. Wasairil muslimin dan kepada semua kaum muslimin. Kullu zalika bermula semua itu mimma itu dari perkara amarallahu bi yang memerintahkan oleh Allah dengannya perkara. Wahasa alai mengajak ayahnya Allah atasnya perkara. Waraghaba fi menganjurkan ayahnya Allah padanya perkara. Wa nadaba ilaih menyunnahkan, menganjurkan kepadanya perkara. Artinya berbuat baik secara umum memang anjuran Allah Subhanahu wa taala. Wa naha antarke melarang ianya Allah dari meninggalkannya semua, wa ighfalih dari melalaikannya semua. Melalaikan hak orang tua, hak anak, hak istri, hak saudara, teman dan semuanya. Wa tawa'ada ala idha'atihi wa ihmalih. Mengancam ianya Allah atas menyanyiakannya hak wa ihmalihi dan melupakannya hak. Banyak ancaman. Nah, oh, terlalu banyak kitab kita baca. Yang sudah saya baca nggak ada penontonnya juga, Ustaz. Udah ada 3.000 video kan. Nah, biarin orang menikmati yang ada di Ustaz. Insya Allah. Ya, Ustadz. Saya penontonnya, Ustadz. Enggak, ini ada request nih di TikTok suruh baca Nurul Yakin. Yang sudah ada juga kagak ada yang nonton, Ustaz. Ah, Masya Allah. Amal walidani faqad amarallahu bibirrihima. Adapun bermula dua orang tua maka sungguh telah memerintahkan oleh Allah bibirrihima untuk berbuat baik kepada keduanya wal ihsana ilaihima. Nah, untuk berbakti kepada keduanya wal ihsan dan berbuat baik kepada keduanya. Wajib ya. Wa naha an uquqihima dan melarang ianya Allah dari durhaka bagi keduanya dua orang tua. Wa syaddada fi dzalik ablaghat tasydid dan mengancam ianya Allah pada demikian akan ancaman yang kuat, ablaghat tasydid. Besar banget ancaman Allah terhadap orang yang durhaka.
Wa hadzara anhu ablagat tahdzir, dan mewanti-wanti ianya Allah. Mewaspadai ianya Allah darinya durhaka, ablagat tahdzir, akan benar-benar mewaspadai. Banyak banget ayat Quran hadis Nabi mengingatkan kita jangan sampai durhaka. Wadzalika fi kitabihil azim, bermula demikian peringatan Allah tadi itu fi kitabihil azim, dalam kitabnya Allah yang agung. Wa ala lisani rasulih, dan melalui lisan rasulnya Allah yang mulia. Ya. Qala Allah Ta'ala, contohnya berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka. Wa qadha maknanya amara. Jadi ada khilaf dalam tafsir. Kita ambil salah satu nama. Wa qadha rabbuka maknanya amara rabbuka, memerintahkan oleh Tuhanmu Allah ta'budu, bahwa tidaklah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali cuma Allah. Wajib hanya menyembah Allah saja. Wabil walidaini ihsana, memerintahkan oleh Allah untuk berbuat baik terhadap dua orang. Imma yablughanna, imma in dan ma, in syartiyah ma tiada. Imma yablughanna, jika sampai di sisimu akan tua, ibarat ahaduhuma, oleh salah satu keduanya, au kilahuma, atau oleh tiap-tiap keduanya. Salah satu orang tua kita tua, atau keduanya mungkin. Keduanya tua, panjang umurnya. Fala takul lahuma uffin, maka janganlah engkau mengatakan bagi keduanya uff. Nah, kalau bahasa Indonesia biasanya atau bosan aku, atau dojar maknanya isim fi'il mudhari ya. Fala takul lahuma, maka janganlah engkau mengatakan bagi keduanya uff. Wala tanharhuma, janganlah engkau menghardi keduanya. Wa qul lahuma, katakan olehmu bagi keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hatinya, yang lembut. Wahfidh lahuma, rendahkan olehmu untuk keduanya janahat dzulli, sayap kehinaan. Maknanya rendahkan dirimu minar rahmah, dari kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma, katakan ya Tuhanku, sayangi olehmu akan keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah mendidik ia akan aku pada waktu aku kecil, atau dalam keadaan aku kecil. Nah itu ayat Allah, orang tua. Nah, zaman sekarang kan banyak yang durhaka kan. Ya mungkin sebahagian nggak lepas dari kesalahan orang tua juga. Biasanya durhaka seorang anak ada ikut campur orang tua juga. Mungkin kurang kita mengarahkan di waktu kecil, mengarahkan ke bidang adab ya. Akhirnya ketika dia gede, yang udah mulai bandel, nah, nanti mungkin ada di depan. Intinya ini banyak firman Allah menganjurkan berbakti. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa wasainal insan, dan kami berpesan kepada manusia, biwalidayhi, terhadap dua orang tuanya. Allah berpesan kepada manusia untuk menjaga dua orang tuanya. Saya kira semua agama setuju, Pak. Semua agama menganjurkan berbakti kepada dua orang tua. Ini ajaran yang universal, diterima oleh semua agama. Wasainal insan, kami berpesan kepada manusia, biwalidayhi, dengan dua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ini khususnya ibu, mengandung akannya oleh maknya. Wahnan, dalam keadaan payah, susah. Ala wahnen, di atas kesusahan. Ya. Yang paham tentang susahnya mengandung ya ibu hamil kan. Wa fisaluhu fi amaini, dan bermula menyusuinya. Menyusuinya, fisal kita artikan menyusuinya, atau bahasa Aceh, gelah, gelah, menceraikan dari susu. Wa fisaluhu, dan fisalnya anak itu fi amaini, dalam 2 tahun. 2 tahun diberi susu oleh mak. Perjuangan. Apa isi pesannya? Ini isi pesan. Kami pesan kepada manusia dengan dua orang tuanya. Nah, pesannya, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada dua ibu bapamu. Ilayyal masir, kepadaku itu kembali. Masya Allah kan. Ini istimewa ayat ini Allah sandingkan. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik kepada dua orang tua disandingkan. Ini menunjukkan istimewanya. Itu kata para ulama. Fanduru rahimakumullah. Maka perhatikan oleh Anda sekalian. Semoga merahmati akan kalian semua oleh Allah. Apa yang perlu diperhatikan? Kaifa karana ta'ala al-amra bil ihsan. Bagaimana membarengkan, menyertai oleh Allah Ta'ala akan perintah bil ihsan. Perintah untuk berbuat baik kepada dua orang tua. Ma'at tauhidih. Bersama mengesahkannya Allah wa ibadatih, dan menyembah Allah. Ini maksud beliau di ayat pertama di atas kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tauhid disandingkan, dibarengkan dengan ihsan kepada ibu bapak. Ini menunjukkan penting nih, ihsan.
Nah, perhatikan olehmu, semoga merahmati akan kamu oleh Allah, bagaimana membarengkan oleh Allah Ta'ala al-amr akan perintah bil ihsan untuk berbuat baik kepada dua orang tua ma'a tauhid bersama mengesahkannya Allah dan menyembahnya Allah. Wa kaifa qarana syukrahuma bi syukrih, bagaimana membarengkan ianya Allah akan berterima kasih kepada dua orang tua dengan berterima kasih kepada Allah. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah nggak bersyukur kepada dua orang tuanya, belum dianggap bersyukur. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha, sembah olehmu akan Allah atau usahakan olehmu akan Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukan dengan Allah akan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan dengan dua orang tuamu berbuat baiklah. Masya Allah, jadi disandingkan. Ini banyak banget ayat nih. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wasainal insan, dan kami berpesan kepada manusia biwalidayhi, dengan dua orang tuanya ihsanan akan berbuat baik. Hamalathu ummuhu, mengandung akannya oleh maknya, kurhan, dalam keadaan payah. Wawada'athu kurhan, melahirkan ianya mak akan dia dalam keadaan payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, bermula hamilnya. Hamilnya ibu terhadap anak tadi. Wa hamluhu, hamilnya, mengandungnya anak. Wa fisaluhu, menceraikan anak itu salasuna syahran, 30 bulan. 30 bulan, 2 tahun disusui, 6 bulan dalam kandungan. Atau tambah 9 bulan dalam kandungan. Hatta idza balagha asyuddah, hingga apabila telah sampai akan masa kuatnya, asyuddah, hingga apabila telah sampainya anak akan masa kuatnya. Wa balagha, dan sampai arba'ina sanatan, akan 40 tahun. Qala, berkata ia. Ini kisah tentang Nabi apa ya? Lupa saya. Ahqaf. Rabbi auzi'ni, Nabi Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Rabbi auzi'ni, ya Allah, auzi'ni, berikan kepadaku an ashkura, bahwa aku berterima kasih atas nikmatmu, nikmat allati an'amta, nikmat yang telah engkau beri nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan telah engkau berikan kepada dua orang tuaku, wa an a'mala, dan bahwa aku berbuat amal akan yang soleh, tardahu, yang engkau ridai akannya amal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki olehmu bagiku dalam keturunanku, maknanya perbaiki keturunanku. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku bagian dari orang yang tunduk kepadamu ya Allah. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma amalu, bermula mereka, mereka tadi itu yang bersyukur, berbuat baik pada dua orang tuanya. Itulah orang-orang nataqabbalu, yang kami terima dari mereka ahsana, akan yang terbaik dari apa yang mereka buat. Wa natajawazu an sayiatin, dan kami maafkan dari kesalahan mereka. Fi ashabil jannah, mereka berada dalam kelompok-kelompok penghuni surga. Wa'das sidqi, telah berjanji hanya Allah akan janji benar. Nah, ini wa'ada nanti kalau kita i'rab maf'ul dia. Wa'adallahu wa'das sidqi, menjanjikan oleh Allah akan janji benar, janji yang kanu yu'adun, yang adalah mereka itu dijanjikan. Allah janjinya benar dan Allah akan menunaikannya di akhirat. Mana titiknya Ustaz Khalil? Nah, Waqala Abdullah ibnu Mas'ud, berkatalah oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabu ilallah, amal apa itu yang paling suka kepada Allah? Amal apa yang paling disukai Allah ya Rasul? Faqala, Nabi berkata, as-salatu li waqtiha, itu salat di waktunya salat. Kultu, kemudian aku berkata, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik bagi dua orang tua. Kultu, kemudian aku berkata, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, al jihadu fisabilillah, berjihad, berjuang di jalan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridha bagi Allah, bermula ridha Allah itu dalam ridha dua orang tua. Wa sakhatuhu fi sakhatil walidain, marahnya Allah itu berada dalam marah dua orang tua. Ini hadis umum kan. Artinya itulah kata para ulama. Jadi orang tua kita itulah waliullah, sesungguhnya kan, jalan surga kita, jalan surga kita. Banyak orang menyesal pas mau berbakti orang tuanya udah nggak ada, atau sesudah orang tuanya nggak ada baru ada keinginan untuk berbakti, udah telat. Bagi saudara-saudara yang masih memiliki orang tua, segera berbaktilah, jangan menunda. Berbakti nggak bisa diwakilkan ya, nggak bisa kita wakilkan kepada orang lain atau kita wakilkan kepada adik abang kita. Itu hak setiap anak. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun, bermula tiga orang itu tidak bermanfaat bersamanya tiga oleh amal.
Ada tiga orang, walaupun amal solehnya banyak, nggak ada nilai sama sekali. Kalau dia salah satu dari tiga ini. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Uququl walidain, durhaka bagi orang dua orang tua. Firaru yaumaz zahfi, berlari pada hari peperangan. Lari di medan perang. Dosa besar. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, kebarul kabairi salasun, yang paling besarnya dosa besar itu ada tiga. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, kukul walidain, durhaka bagi dua orang tua. Syahadatuz zur, saksi palsu. Sumpah palsu di pengadilan. Al-hadis. Insya Allah. Agak belum ketemu titiknya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuman adraka abawaihi. Ragima ini kita artikan celaka atau terkutuk atau merugi. Tersungkurlah hidung seseorang. Ya. Jadi ragima itu ragima anfu, hidungnya tersungkur ke tanah. Ya, berarti kan merugi, sakit kan? Ragima anfu. Ya, apa kita artikan? Ragima. Celakalah hidung seseorang. Adraka abawahi, yang mendapati ia akan dua orang tuanya indal kibari, ketika tuanya. Mendapati ia akan kedua orang tuanya ketika tuanya. Kemudian kita badal. Apa makna dua orang tua? Ahaduhuma. Ahadahuma. Salah satu keduanya. Okilahuma, atau tiap-tiap keduanya. Celaka. Merugilah seseorang yang orang tuanya masih hidup. Hidup keduanya atau hidup salah satunya. Falam yudkhilil jannah. Ah, maka tidak memasukkan ianya orang tua akan, atau falam yadkhulil jannah, maka tidak masuk ia ke dalam surga. Nah, celaka seseorang yang dia hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak masuk surga. Maknanya apa? Dia tidak berbakti. Yang kebaktian itu bisa mengantarkan dia ke surga. Falam ya barrahuma birran yakunu sababan fi dukhulil jannah. Artinya maka tidak berbakti ia kepada keduanya akan sebagai kebaktian. Yang ada ianya kebaktian itu menjadi sebab dalam masuknya seseorang ke dalam surga. Rugi, rugi orang. Jadi penyebab jalan mudah masuk surga berbakti kepada dua orang tua. Wa khussa bihil birru indal kibar, dan dikhususkan dengannya orang tua. Ini walaupun pakai mufrad, maknanya kita artikan salah satu keduanya kan, atau orang tua secara umum. Dan dikhususkan dengannya orang tua, atau ini kepada seseorang, dikhususkan dengannya seseorang untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dikhususkan dengannya seorang albiru, akan berbuat baik indal kibari, ketika tua. Kenapa? Kenapa banyak hadis selalu menganjurkan berbuat baik ketika orang tua udah tua? Dalam ayat tadi kan. Ya, ketika orang tua udah tua, namanya juga orang tua, udah tua lagi. Kenapa? Listidadi hajatil insan inda kibari. Karena sangat-sangat berkebutuhan manusia ketika tuanya, ilamaya barruhu, kepada orang yang berbakti ya kepadanya, wayakumwi, orang yang mengurusinya. Nah, orang tua sangat butuh. Kalau masih kuat, anak nggak ada di rumah juga nggak masalah kan. Justru ketika orang tua-tua itulah butuh perhatian. Sebagaimana ketika kita kecil, butuh kepada perhatian orang tua. Kitab Nasaihud Diniyah. Dikhususkan dengannya anak akan berbuat baik ketika tua orang tua, listidadi hajatil insan, karena sangat-sangat berkebutuhan manusia indah kibari, ketika tuanya si insan, ilaman ya barruhu, kepada orang yang berbuat baik kepadanya, wa yakumbi, dan melaksanakan dengannya, mengurusi dengannya, wa yata'ahaduhu, dan memperhatikan ia akannya, aksara, akan lebih min hajati, dari kebutuhannya seseorang, ila dalika, kepada demikian penjagaan, qoblal kibar, sebelum tua. Wallahu a'lam. Orang tua sangat butuh perhatian kan. Ya, kayak cerita piring kayu. Pernah dengar cerita piring kayu? Gelas kayu, piring kayu. Orang tua yang hidup Belum. bersama anaknya kan. Kalau makan piring pecah mulu, gelas jatuh mulu, Ustaz. Akhirnya dibikinlah piring kayu, gelas kayu kan. Orang tuanya didudukkan di pojok rumah supaya nggak pecah, nggak mengganggu kan. Tapi akhirnya Hmm. pelakunya taubat, Ustaz. Itu judul ceritanya piring kayu. Masya Allah. Hmm. Iya.
Waruya dan diriwayatkan anillah dari Allah Ta'ala annahu qala sesungguhnya Allah itu berfirman ya. Man asbaha murdian liwalidai. Ini nggak boleh salah paham di sini. Barang siapa yang berada di waktu pagi iya, itu yang membuat ridha ia bagi orang tuanya, bagi dua orang tuanya. Seseorang yang berada di pagi hari membuat senang dua orang tuanya, membuat ridha. Muskhitan li. Hal karena ia itu yang membuat marah bagiku. Fa'ana anhu radin. Maka aku darinya itu ridha. Orang itu membuat ridha orang tuanya, tapi membuat Allah marah, melanggar aturan Allah. Masih ada kemungkinan Allah meridainya. Kalau kita ambil zahir hadis ini. Waman asbaha murdian li barang siapa yang masuk waktu pagi ia itu yang membuat ridha bagiku. Dia membuatku ridha rajin sholat, tapi maknya diabaikan kan? Itu masalah juga. Muskhitan liwalidayhi itu yang membuat marah ia bagi dua orang tuanya. Fa'ana anhu sakhit, maka saya darinya itu yang marah. Ya, insya Allah. Ini bukan berarti cukup berbakti, nggak perlu sholat, nggak juga Ustaz kan? Nah, dua-duanya Iya. bisa. Itu maksud sholat situ nggak sholat sunnah, Ustaz. Bisa, sholat sunnah lebih aman. Dia nggak sholat sunnah, kurang amalannya Ustaz kan? Jadi Hmm. ibadahnya yang pokok-pokok saja, tapi kegiatannya menyenangkan, membahagiakan, membantu, meringankan beban orang tua itu lebih diridhoi Allah kan? Daripada rajin sholat sunat dipanggil maknya nggak jawab kan ada cerita itu. Iya, Nah, iya, Ustaz. nah itu maksudnya ibadah sholat sunat. Hmm. Nah, dikit lagi. Waqala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, baru aba aku berbuat baiklah kamu kepada bapak-bapakmu, tabarrakum abnaukum. Niscaya berbuat baik kepadamu oleh bapak-bapakmu. Ah, ini benar nih. Berbuat baik kepada bapak, anak kita melihat nih, waduh ayah saya nih baik banyak, baik banget ke kakek kan. Nah, nanti ketika kita tua, cucu kita juga atau anak kita berbuat baik kepada kita. Kan anak lebih melihat. Itulah kisah tadi piring kayu Ustaz. Ini saya ceritakan dulu piring kayu ya. Jadi seorang keluarga kecil itu punya punya istri, punya anak tinggal di rumah. Dia punya bapak udah tua kan. Diajak bapaknya makan tinggal bersama. Selalu mecahin piring, mecahin gelas. Akhirnya istrinya kasih saran ke suaminya, mending besok beli gelas kayu, piring kayu. Ayah taruh aja di pojok, no makan sendiri biar nggak pecah kan. Dibuatlah piring kayu, gelas kayu. Kasih ke ayahnya atau kakek dari anaknya. Kemudian Hmm. anaknya bilang ke ayahnya, ayah, nanti kalau ayah udah tua, saya juga akan bikin gelas kayu yang cakep untuk ayah, biar nggak pecah. Nah itu. Artinya anak itu melihat perilaku ayahnya terhadap kakek kan. Nah itu. Akhirnya ayahnya sadar, bertobat akhirnya udah. Ayahnya diajak makan bareng lagi. Nah kalau enggak dia akan mengalami hal yang sama ketika dia tua nanti. Inilah hadis Nabi baru abaakum. Berbaktilah kamu kepada bapak-bapakmu tabarrakum. Niscaya berbakti kepadamu oleh anak-anakmu. Hmm. Wa'ifu an nisa'in nas. Jagalah kamu, ifahlah kamu dari wanita-wanita manusia, dari istri-istri orang nih. Jaga, jangan mengganggu istri orang. Ta'ifa nisa'ukum. Niscaya terjagalah oleh wanita-wanita kamu. Ini kan biasa kita dengar. Ustaz. Kalau mengganggu anak orang, nanti anak kita diganggu orang. Hmm. Kalau kata orang di sini karma, Ustaz. Walaupun dalam Islam Hmm. bukan karma namanya. Enggak nama karma, tapi inilah hukum timbal balik. Iya. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda li rajulin bagi seorang laki-laki ista'zanahu yang minta izin ia yang minta izin ia akannya Nabi fil jihad minta izin untuk berjuang. Apa kata Nabi ahayyun walidaka? Apakah masih hidup dua orang tuamu? Nah, qala ia berkata, "Na'am ya, masih ya Rasulullah." Qala Rasul berkata, "Fafihima maka pada keduanya dua orang tua fajahid maka berjihadlah kamu itu kamu jihad bantu orang tua aja." Masya. Faqala maka berkata ianya Nabi. Oh ini. Wasalahu Apa dan soalnya? bertanya. Wasalahu bertanya ya ianya laki-laki akan Nabi. Atau wasalahu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam rajulun seorang laki-laki. Faqala berkata ianya laki-laki. Mahakul walidain ala waladihim. Apa itu hak dua orang tua terhadap anaknya? Apa itu hak dua orang tua terhadap anak keduanya? Mananya apa kewajiban anak terhadap orang tua? Faqala, maka Nabi berkata, huma jannatuka wa naruka. Keduanya itu sorgamu dan nerakamu. Masya Allah. Keduanya bisa menyebabkan kamu masuk surga.
dan bisa juga menyebabkan kamu masuk neraka. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man sarrahu ayyumaddalahu fi umri. Barang siapa yang menyenangi akannya oleh Allah dipanjangkan bagi dia dalam umurnya. Pengen panjang umur? Wa yudhadalahu fi rizqih, dan ditambahkan baginya dalam rezekinya, falyabarra walidai. Maka hendak berbakti ia kepada dua orang tuanya. Ini. Jadi berbakti kepada dua orang tua ini panjang umur dan lancar rezekinya, Ustaz. Wal yasil rahimah, dan hendak menyambung ia akan rahimnya, menyambung hubungan dengan kekerabatan saudara. Masya Allah. Ini kalau diamalkan jadi keramat Ustaz. Hmm. Dikit lagi. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala, bermula tiga golongan manusia itu mengharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala alaihim, kepada mereka akan jannah, surga. Ada tiga orang yang nggak bakal dapat surga. Siapa? Mudamminul khamri, yang selalu minum khamr. Mudammin ini udah mabuk. Mabuk 24 jam, Mas. Kalau Hmm. sekali-sekali tobat ada kemungkinan diterima. Kan? Ini mudamminul khamri, terus-terusan minum khamr. Wal aquli walidayhi, orang yang durhaka bagi ayah ibunya. Wad dayus alladzi yakirul khabi akara yukiral khabisa. Yukiral khubsa fi ahli, yang membiarkan ia akan kejelekan, kebusukan pada istrinya. Dayus nih laki-laki suami yang nggak cemburu, saya. Hmm. Dibiarkan istrinya tabaruj, nggak tutup aurat segala macam dibiarkan. Ya, ini dayus namanya, nggak punya Itu kehormatan. khusus istri atau keluarga juga gitu, Sat? Min ahlihi. Nah, Misalnya ahli yang anaknya yang mungkin anak perempuan, tapi hmm. dayus lebih kepada suami istri biasanya. Oh ya, Sat. Suami yang tidak peduli kepada istrinya, bebas kan, diboncengin orang Iya. lain segala macam, kan nggak mau Hmm. repot lah. Kalau mau Enggak itu. kemana-mana malas diantar, dah masih pulang aja, Hmm. ojek aja gitu kan, nggak mau ngantar padahal dia punya motor misalkan, nggak dalam Iya. keadaan darurat. Nah itu kata para ulama, dayus kan berat juga zaman sekarang. Hmm. Bagus. Nah, ini bahaya nih, susah masuk surga. Warada, dan telah warid an nabir al walidain, bahwa sungguh berbuat baik kepada ibu bapak afdalu minal haji wal umrah, itu lebih utama dari haji dan umrah. Nggak usah buru-buru, apa namanya? Nggak usah sering-sering pergi haji lah, cukup sekali seumur hidup kan. Umrah juga cukup sekali. Lebih penting berbakti. Berbakti kepada dua ibu bapak afdalu, lebih utama minal haji wal umrah, dari haji dan umrah. Wal jihadi fi sabilillah, dan lebih utama dari berjihad di jalan Allah. Wa annal aqali walidayh, dan bahwa sungguh orang yang durhaka bagi dua ibu bapaknya itu la yanzurullah, tidak akan melihat oleh Allah kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mana Allah nggak melihat, nggak memperhatikan, nggak memberi rahmat. Wa annahu la yarah raihatal jannah, dan bahwa sungguhnya orang durhaka itu tidak akan bisa mencium ya akan bau surga. Jangankan masuk surga, baunya aja nggak kecium. Padahal kata para Hmm. ulama, sebelum nyampe ke surga 500 tahun perjalanan baunya udah kecium misalkan. Tapi jauh Hmm. banget nih. Nah, ini kesimpulan. Wabil jumlah, kesimpulannya, fahakul walidaini a'zamul hukuki ba'da haqqillah wa haqqi rasulih. Maka bermula hak dua orang tua itu paling besar hak sesudah hak Allah dan hak Rasulnya Allah. Artinya kewajiban kita berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, kemudian berbakti kepada dua orang. Fa'alaika bibirrihima, maka wajib kepadamu berbakti kepada keduanya. Wabil ihsani ilaihima, dan berbuat yang paling baik kepada keduanya. Berbuat baik kepada keduanya. Wabil ta'atihima, dan mentaati keduanya. Wa khafdil janah, merendahkan dirimu untuk keduanya. Jangan sombong depan orang tua, kan? Walaupun orang tua nggak pendidikan, rata-rata orang tua kan pendidikannya kurang, Ustaz. Anaknya Iya. dikuliahin, orang tua SD aja nggak lulus kan? Nah, Hmm. tiba-tiba anaknya udah pinter, emang benar pinter. Pas pulang, mama mah kagak ngerti, bodoh. Hmm. Kan gitu anak-anak sekarang. Nah, Iya. padahal memang benar orang tua kita kadang kurang pendidikan, nggak paham ini itu. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkannya. Itu intinya kan. Karena bisa saja seorang anak itu lebih hebat, lebih pinter dari orang tuanya banyak. Tapi jangan sampai menyakiti orang tua, membodoh-bodohkan orang tua. Nah, ini gampang aja bilang, "Ah, orang tua bodoh." Nah, itu. Fa'alaika, wajib kepada bibirrihima, berbakti kepada keduanya, wal bil ihsan, berbuat baik kepada keduanya, bi ta'atihima, mentaati keduanya, wa khafdil jannah, merendahkan diri untuk keduanya, wa bitakdihima, dan mendahulukan keduanya dua orang tua, fil birri, dalam berbuat baik,
wasilah dalam menyambung hubungan, wal ma'ruf dalam kebaikan. Mendahulukan ala nafsika di atas dirimu, utamakan orang tua. Eh, ini zaman udah balik Ustaz. Anaknya iPhone Ustaz, orang tuanya HP Touch. Hmm. Wah itulah yang aturannya sebaliknya Ustaz kan. Ala nafsika, mendahulukan orang tua di atas dirimu, wa ala ahlika atas istrimu, auladika atas anak-anak. Min ghairi minnatin alaihima, dari ketiadaan merasa berjasa atas keduanya. Ah, itu yang penting. Ini banyak juga makna ghairi minnah, tidak merasa berjasa ini. Kalau orang tua minta bantu, maka kan udah banyak saya bantu engkau, wahai mak. Tiap hari baru bulan kemarin ngirim duit kan. Nah, itu kita Hmm. merasa berjasa, merasa seolah-olah banyak banget memberikan. Padahal orang tua beri ke anak nggak hitung-hitung kan. Dia Hmm. rela, rela lapar, rela segala macam mengurangi haknya demi anaknya. Biasalah Ustaz, begitu memang kenyataan kan. Kalau duit anak kan pinjam Ustaz, ngutang ya. Kalau duit Hmm. ayah kan ngutang sama Iya, anak. betul, betul. Min ghairi minna. Ini kita artikan dari ketiadaan menyebut-nyebut, tapi lebih dari ketiadaan merasa berjasa atas keduanya. Walastisqalin lahuma, dan tidak merasa berat untuk keduanya. Nah, jangan merasa berat, udah banyak membantu. Wa uddaha jatahuma ilaika. Anggap olehmu akan kebutuhan kedua orang tua kepadamu. Waragbatahuma. Anggap olehmu, hitung olehmu akan suka keduanya dalam berbaktimu. Wa khidmatika, dalam pelayananmu kepada keduanya. Itu min a'dhamima. Itu dari yang paling besar ma. Manallah, yang memberi karunia oleh Allah dengan nyama kepadamu. Wa wafaka, memberi taufik yang Allah kepadamu. Memberi taufik yang Allah akan engkau untuk nyama. Ini maknanya begini. Anggaplah kebutuhan keduanya. Ketika orang tua kita selalu butuh kepada kita, kita jangan merasa itu beban. Kok bentar-bentar ya? Ayah minta bantu. Padahal kemarin udah. Enggak seperti itu. Anggap olehmu akan kebutuhan keduanya. Ketika keduanya selalu butuh kepada kita, kita anggap itu bagian dari nikmat Allah yang terbesar. Karena Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berbakti kepada ayah ibu kita. Ini yang berat nih. Kita tanamkan dalam diri kita. Anggap olehmu akan butuh kedua orang tua kepadamu. Ketika dua orang tuamu selalu memanggil engkau. Waragbatahuma, senangnya keduanya dalam berbaktimu. Orang tua kita berharap kita berbakti kepadanya. Wa khidmatika, atau wa khidmatika, akan pelayananmu untuknya. Anggap min a'dhami, ini maf'ul unda. Anggap dari paling besar ma, yang memberi karunia oleh Allah dengan nyama kepadamu. Itulah nikmat Allah terbesar kepadamu, karena Allah memberimu kesempatan. Allah panjangkan usia dua orang tuamu hingga engkau bisa berbakti kepada keduanya. Berapa banyak orang yang sedih, merasa apa ya, karena orang tuanya sudah nggak ada, dia mau berbakti udah nggak bisa. Wallahu a'lam. Bisa titik dulu di sini. Wallahu a'lam bisawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia. Hmm. Masya Allah. Ini udah sejam setengah nih.